Shalom Om Opa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam persekutuan secara online pada saat ini. Dimanapun Om Opa berada, kiranya beserta dengan berkat Tuhan yang membuat Om Opa bersyukur dan bersuka cita. Maka mari kita juga menyatakan rasa syukur kita di dalam doa, seraya kita merendahkan diri kita untuk kita memulai persekutuan kita. Mari berdoa. Atas segala limpah kasih-Mu ya Allah yang kami panggil Bapa dalam Yesus Kristus, kami sungguh merasakan syukur karena Engkau adalah Allah yang senantiasa memelihara kami. Engkau Allah yang mengenal betapa kami memiliki satu kerinduan untuk dapat senantiasa dekat dengan hadirat-Mu. Bahkan kami juga rindu untuk menyatakan persekutuan kami secara langsung ketika kami berhadapan dengan pandemi yang membuat kami selalu harus menjaga jarak. Tuhan, mampukanlah kami juga untuk kami menyadari betapa kami memiliki kelemahan, untuk kami dapat membangun kehidupan yang berkualitas, untuk kami dapat mewujud nyatakan iman kami kepadamu. Karena kami dalam segala kelemahan kami, sehingga kami mudah untuk jatuh ke dalam dosa. Dosa di mana kami tidak mudah untuk bangkit dari kehidupan yang membuat kami lemah. Dosa yang ternyata membuat kami seringkali hilang semangat dan pengharapan untuk terus tekun berbuat baik dimanapun kami berada. Dosa yang juga seringkali membuat kami melupakan bahwa kami juga memiliki tugas panggilan untuk kami dapat menyatakan kesaksian hidup sebagai kaum usia indah. Maka pada saat ini Tuhan, di tengah segala rasa syukur kami juga memohon agar kiranya Kau berkenan mencurahkan anugerah dan pengampunan-Mu di dalam Yesus Kristus, sehingga kami beroleh hikmat dan sukacita di saat kami berada bersama dalam persekutuan ini. Ke dalam nama-Mu ya Bapa, kami serahkan setiap permohonan dan ungkapan syukur kami ini. Amin.
terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menghadapkan diri kita untuk kita dapat memohon hikmat pertolongan Roh Kudus di dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, sebagaimana apa yang menjadi kerinduan kami pada persekutuan secara online saat ini, kami mohon kembali hikmat dan pertolongan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga setiap perkataan firman Tuhan yang akan kami dengar dan kami renungkan sungguh dapat memberikan kepada kami semua satu sukacita dan kekuatan untuk kami dapat melanjutkan kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk menyambut dan merenungkannya. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita sekalian dari kitab Yehezkiel pasal 37, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, "Hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh, suatu suara berderak-derak dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Apa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin pengalaman kita juga sama seperti apa yang dirasakan oleh apa yang disebut dengan tulang-tulang dari tentara-tentara umat Allah. Sejumlah tentara yang besar dalam sebuah penglihatan Nabi Yehezkiel, yang ternyata hanya berupa tulang-tulang yang sudah mati. Tidak ada daya lagi dan tidak ada sedikit pun harapan. Apa sih yang diperoleh dari harapan orang-orang yang sudah mati, ataupun bahkan mungkin yang sudah menjadi tulang belulang? Ini adalah sebuah gambaran situasi dari umat Allah
yang sangat dikasihi oleh Allah, namun dalam keberadaan mereka saat di pembuangan, mereka ternyata sungguh berada dalam satu himpitan kehidupan yang membuat mereka putus asa, putus harapan. 10 tahun mereka sudah berada di tempat di mana mereka tidak nyaman, tidak merasa aman, dan mereka masih bertanya-tanya bagaimana hari esok dan seterusnya. Dan di sini kita melihat Allah begitu peduli, sehingga melalui perantara Nabi Yehezkiel, jeritan mereka didengar oleh Allah. Dan kemudian Allah memberikan sebuah penglihatan yang isinya adalah sebagai sebuah pengharapan bahwa apa yang dipandang oleh manusia, sekalipun itu tulang-tulang yang nampaknya adalah simbol dari tidak ada sedikit pun harapan hidup, tapi di hadapan Tuhan justru itu adalah sisa-sisa kehidupan. Nah, kalau bicara tentang sisa-sisa kehidupan, mungkin kita bisa merenungkan bagaimana kita sebagai seorang yang sudah terus menjalani kehidupan sampai dengan lanjut usia saat ini, berada dalam sebuah ungkapan bahwa ya hidup ini tinggal sisa-sisa. Dulu waktu masih muda kita bisa punya banyak sekali energi, bahkan impian untuk kita capai, dan banyak juga hal-hal yang indah untuk dinikmati, entah itu bersama dengan sahabat, bahkan juga dengan keluarga. Tapi kalau sudah kita lihat bercermin dari keberadaan tubuh jasmani kita, Oma Opa tidak jarang pasti juga pernah berkeluh kesah tentang bagaimana tubuh ini sudah mulai lemah, tidak lagi dapat diajak untuk berkarya sesuai dengan apa yang mungkin masih dimiliki sebagai sebuah impian. Kalau orang Sunda bilang, pikiran mah nyampe tapi teu kaawakan cenah gitu bilangnya. Artinya kita mungkin masih punya banyak sekali mimpi, tapi tubuh kita sudah terlanjur lemah. Kita merasa hidup ini tinggal sisa-sisa dari apa yang disebut dengan harapan. Jika kita melihat apa yang terjadi dalam penglihatan Nabi Yehezkiel, tidak ada yang disebut dengan tulang-tulang itu adalah sebagai sebuah kematian, tetapi justru itu adalah perlambang bahwa kehidupan masih ada dalam kendali Tuhan. Kalau dalam penglihatan Nabi Yehezkiel ini mau mengatakan bahwa bangsa Israel tidak memiliki pengharapan, itu adalah sudut pandang manusia. Di hadapan Tuhan, tulang-tulang itu juga adalah ciptaan Tuhan sendiri. Jika Tuhan berkehendak, Dia hidupkan. Dan seperti apa yang dilihat oleh Nabi Yehezkiel, yang kemudian kita juga dengar bersama, itu juga yang menjadi pesan bagi kita, terutama bagi Oma Opa. Disebutkan di sini tadi beberapa kali bahwa ketika Tuhan sudah berkarya di luar batas kemampuan manusia, apa yang bagi manusia itu mustahil, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bagi manusia mungkin itu adalah ranting kering, dibuang begitu saja. Tapi bagi Tuhan bisa jadi itu adalah justru cara Tuhan mau menunjukkan ada mahkuasaannya yang bisa mengatur ranting itu kemudian bisa tumbuh tunas baru. Mungkin bagi banyak manusia atau bagi banyak generasi muda saat ini, Oma Opa adalah manusia-manusia yang sudah lemah, yang sudah rentah, yang sudah tidak berdaya, sudah tinggal di rumah saja, tidak usah berbuat banyak hal. Tapi di hadapan Tuhan, Oma Opa adalah seorang pribadi yang masih memiliki satu kemuliaan hidup, yang bahkan memiliki banyak sekali nilai-nilai yang berharga. Kalaupun kita bilang itu adalah sisa-sisa kehidupan di tangan Tuhan, sisa-sisa kehidupan itu justru adalah menjadi sebuah pengalaman yang berharga, yang dapat dijadikan satu referensi untuk generasi muda melihat bagaimana cara Oma Opa hidup dalam kesetiaan, ketekunan, dalam suatu perjuangan yang tidak mudah menyerah seperti generasi muda mungkin saat ini. Kalau kita perhatikan, mereka sangat mudah sekali untuk menyerah ketika sedang berjuang. Maka apa yang disebut dengan kaum lansia atau kaum lanjut usia itu adalah kaum yang lemah, itu adalah anggapan manusia biasa. Mari kita melihat bagaimana Allah berkarya dengan tulang-tulang yang kering. Tuhan juga bisa pakai kehidupan Oma Opa untuk menjadi pribadi-pribadi yang masih benar-benar berharga, untuk menjadi satu inspirasi bagi banyak orang. Tinggal bagaimana kita menyandarkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan, jangan pada pandangan dunia. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita juga bisa melihat bagaimana Allah itu mampu untuk memulihkan.
Kehidupan umat Allah yang saat itu berada dalam sebuah keputusasaan, tetapi kemudian diberikan penglihatan melalui Nabi Yehezkiel dan mereka kemudian bangkit lagi harapan mereka. Demikian pula oma opa yang terkasih, jika pada saat ini berada dalam sebuah pergumulan secara fisik ataupun pergumulan di tengah kehidupan, dalam hal berkarya bersama dengan keluarga, dalam hal ingin memberikan sebuah kesejahteraan hidup bagi anak, cucu, buyut, tetapi kemudian terhalang oleh banyak hal yang dialami secara fisik, mari kita masih punya Tuhan yang menjadi sumber kekuatan. Dan tidak hanya menjadi sumber kekuatan, Tuhan yang kita kenal juga adalah Tuhan yang mampu untuk memulihkan. Mungkin bukan tangan kita yang nanti akan menggapai kesejahteraan hidup itu bagi keluarga, tetapi tangan dari anak, menantu, cuculah yang akan kemudian membuat itu semua sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maka jangan sampai apa yang disebut dengan keputusasaan itu menggerogoti semangat oma-oma. Kita masih punya Tuhan. Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang peduli. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah memberikan pengharapan palsu. Maka dengan keyakinan itu, bagaimanapun keadaan oma opa, tetaplah berada dalam sebuah keyakinan dan memiliki sukacita, semangat bahwa kita berjalan bersama dengan Tuhan. Abaikan apa yang disebut orang, abaikan apa yang dikatakan oleh dunia ini bahwa kita ini lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. Mari kita dengarkan saja apa yang Tuhan kehendaki bagi hidup kita, untuk kita dapat senantiasa bersinar terang. Semakin lanjut usia kita, semakin kita mampu untuk menunjukkan bahwa kita berjalan bersama dengan Tuhan yang adalah sumber kekuatan dan pemulih kehidupan kita. Tuhan memberkati oma opa sekalian. Amin. Kita ambil kesempatan untuk kita juga dapat
menyerahkan permohonan kita di dalam doa, dan kita juga akan mengakhiri persekutuan kita pada saat ini di dalam permohonan berkat kepada Tuhan. Mari kita arahkan hati kita untuk berdoa. Ya Allah yang kami panggil Bapa, yang mengasihi kami dengan penuh kesetiaan sebagaimana seorang ibu kepada anak-anaknya. Kami bersyukur atas kesaksian firman-Mu yang telah kami dengar dan kami renungkan bersama, bahwa di tangan Tuhan tidak ada yang tidak dapat Kau perbuat untuk dapat menjadikan kami semua sebagai anak-anak yang berharga. Bahwa di mata dunia mungkin kami adalah sosok yang lemah, yang tidak mampu untuk diajak berkarya, atau bahkan kami tidak memiliki daya lagi untuk dapat berperan serta dalam membangun kehidupan. Tetapi kembali di hadapan Tuhan, sebagaimana kesaksian firman-Mu, bahwa ketika Tuhan peduli dan Tuhan mendengar seru permohonan kami, maka Tuhan dalam kehendak-Mu lah Engkau yang akan menjadikan kami semua sebagai anak-anak yang benar-benar memiliki peran penting dalam kehidupan kami. Maka terutama bagi kaum lansia yang bersekutu pada saat ini, kami percaya Engkau adalah Allah yang juga masih melihat bahwa kami ada di tengah-tengah dunia ini, sebagaimana kami ada adalah untuk menyambut dan membangun terus kemuliaan nama Tuhan dalam segala hal yang masih dapat kami wujud nyatakan, baik di tengah keluarga maupun juga saat kami berada bersama dengan masyarakat, ataupun kami berada di tengah kehidupan kami sebagai jemaat. Tuhan, hadirkanlah senantiasa kuasa Roh-Mu yang kudus yang membuat kami bersuka cita, membuat kami memiliki satu kebaikan dan kesabaran, agar kami dapat melihat bahwa karya-karya yang masih ada dalam diri kami adalah sebuah karya Tuhan yang hendak kami nyatakan itu demi kebaikan kehidupan bersama dimanapun kami berada. Kami akan senantiasa berpengharapan jika kami berjalan bersama dengan Tuhan. Maka kiranya kami juga senantiasa terus dibangun kehidupan kami dalam iman yang bertumbuh, dalam semangat hidup bahwa Tuhan Allah yang peduli adalah yang menjadi sumber kekuatan kami. Kami tidak akan mengandalkan hal-hal yang lain di tengah dunia ini, bahkan kami tidak akan mengandalkan kekuatan-kekuatan manusia di sekitar kami yang berusaha untuk meluluhlantahkan pengharapan kami, berusaha untuk melemahkan semangat hidup kami. Kami hanya ada bersama dengan Tuhan yang membuat kami senantiasa kuat dan pulih dalam berbagai persoalan kehidupan. Saat ini juga Tuhan, kami rindu untuk memberikan kehidupan kami sebagai persembahan yang kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Maka dengan segala hal yang akan kami tutur kata maupun juga perbuatan kami persembahkan kepadamu, kiranya Tuhan berkati, Tuhan kuduskan, agar kiranya dapat menjadi sebuah sukacita juga bagi setiap orang yang mendengar dan menyaksikan keberadaan hidup kami dimanapun kami berada. Kami serahkan saudara-saudara kami yang berada dalam pergumulan. Engkau Allah yang mengenal dan mengetahui, Engkau Allah juga peduli dan pasti akan bertindak sesuai dengan kasih dan kemurahan-Mu. Maka di penghujung persekutuan kami pada saat ini Tuhan, kami hendak mengarahkan seluruh keberadaan hidup kami dengan berkat yang kiranya menopang kami semua. Dan dari berkat itu Tuhan, jadikanlah kami juga sebagai penyalur-penyalur berkat bagi sesama kami yang membutuhkan pengharapan dan kekuatan. Kini kami arahkan kepadamu hati dan pikiran kami untuk menyambut berkat. Kasih dari Allah Bapa yang tercurah di dalam Yesus Kristus dan persekutuan hidup dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, kiranya beserta kehidupan kami semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.